Selamat mendengarkan podcast ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kita tidak boleh menganggap sepele pernyataan ini. Ini pernyataan yang pertama dari ucapan bahagia Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Di dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang diterjemahkan miskin. Nah, kata apa yang digunakan Tuhan kita yang mulia untuk ayat ini, Matius 5 ayat yang ketiga ini? Kata pertama dalam bahasa Yunani yang juga diterjemahkan miskin dalam bahasa Indonesia adalah penikros. Penikros ini menunjuk miskin dalam kaitannya dengan harta duniawi atau kemiskinan secara finansial. Ini pengertian miskin secara umum atau miskin dalam pengertian umum. Ketika Tuhan Yesus menunjuk seorang janda miskin yang ditulis di Lukas pasal 21 ayat 2, kata miskin di situ menggunakan kata penikros. Janda yang memberikan persembahan dalam peti derma dalam jumlah kecil, dikatakan janda miskin, ini janda penikros. Miskin secara harta duniawi atau miskin secara umum, saudaraku. Jadi miskin di sini harta secara duniawi ya. Kata yang kedua adalah penes. Penes juga berarti miskin tetapi masih memiliki kemampuan untuk menghidupi diri sendiri. Jadi orang yang masih memiliki kemampuan bekerja, mendapatkan nafkah, itu penes. Ada orang-orang miskin di sekitar kita, ya. Walaupun mungkin istilahnya gali lubang tutup lubang, tetapi masih bisa bertahan hidup. Itu bisa dikatakan penes. Tetapi kalau di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga, kata miskin di sini menggunakan kata petokoi. Petokoi. Petokos itu bentuk tunggalnya. Bentuk jamak atau pluralnya itu petokoi. Ini menunjukkan suatu kemiskinan yang sangat ekstrim. Kata petokoi ini juga sebenarnya berarti tidak mampu mengangkat kepala. Dan pada zaman itu orang-orang miskin menghadapi orang kaya tunduk dan tidak berani mengangkat kepala. Kalau menghadap raja atau penguasa, ia tidak boleh melihat wajah, dia tunduk. Hanya boleh melihat kalau ada kancing baju, itu kancing baju nomor 2 dari bawah. Kalimat miskin di hadapan Tuhan dalam bahasa aslinya petokoe to pneumati. Petokoe artinya ketidakberdayaan, tidak sanggup mengangkat kepala, atau kemiskinan yang ekstrim. Sedangkan pneumati dari kata pneuma yang artinya roh.
Jadi miskin di hadapan Allah ini kalau diterjemahkan bebas itu miskin dalam roh. Miskin di hadapan Allah ini, saudaraku, artinya miskin dalam roh. Memang susah dijelaskan, diterjemahkan dalam bahasa lain. Kata petokoeto pneumati itu, ya, petokoeto pneumati ini susah sebenarnya diterjemahkan dalam bahasa lain, saudaraku. Miskin dalam roh. Dalam bahasa Inggris ada terjemahan yang menerjemahkan sebagai spiritually poor atau poor in spirit. Kata petokoe ini, saudaraku, seperti yang tadi saya sebut, memiliki kaitan dengan kata petosen yang berarti menundukkan badan. Nah, ini lebih mengarahkan kita kepada keadaan orang yang rendah, yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak mampu, yang tidak memiliki kelayakan menghadapi orang lain. Maka dikatakan sebagai kemiskinan yang ekstrim. Orang-orang petokos ini miskin secara ekstrim dalam ketidakberdayaan. Nah, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Berbahagialah orang yang dalam ketidakberdayaan sama sekali. Dalam terjemahan NIV, New International Version, dan King James Version diterjemahkan poor in spirit. Tapi dalam terjemahan Good News Bible diterjemahkan spiritually poor. Yang dalam terjemahan baru kita miskin di hadapan Allah. Petokoe dalam ucapan bahagia tidak boleh dikaitkan dengan harta atau materi duniawi. Ini tidak ada urusan dengan harta duniawi. Tidak ada kaitannya dengan harta materi, tetapi menunjuk ketidakberdayaan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau kata miskin diartikan atau dipahami sebagai kemiskinan secara materi, maka orang-orang kaya semua nasibnya sial, malang, saudaraku. Dan tidak patut berbahagia. Tetapi kata miskin dalam hal ini bukan masalah uang. Allah tidak mempersoalkan uang di sini, tidak mempermasalahkan harta. Ini penting loh, penting sekali, ya. Penting sekali ini. Sebab kalau ini diartikan harta, maka orang kaya, semua orang kaya celaka. Karena tidak miskin, kaya secara materi, ya. Itu malang. Sebab Tuhan tidak memandang harta. Yang dipersoalkan di sini kerohanian. Maka apabila orang-orang kaya yang sehebat apapun materinya, setinggi apapun pangkatnya, sekuat apapun dia, kalau dia masih merasa berjaya, celaka. Jadi yang membuat dia celaka itu bukan kekayaannya, tetapi merasa berjaya itu. Nah, masalahnya orang kalau kaya itu biasanya merasa berjaya, makanya sukar masuk surga itu. Masalahnya bukan terletak pada kekayaan, ingat, tapi masalahnya terletak pada sikap. Orang harus merasa tidak berdaya walaupun kekayaannya berlimpah. Ya, saudaraku. Dan memang kenyataannya begitu.
Banyak kejadian yang bisa terjadi di luar prediksi kita, di luar perhitungan kita, di mana kekuatan materi tidak bisa menopang. Kapal Titanic yang tenggelam tahun 1912 kalau tidak salah. Itu orang-orang kaya di situ. Sekitar 1.500 yang meninggal atau 2.200, saya lupa ingat. Tapi saya pernah dengan teliti membaca kisah itu. Kecelakaan pesawat terbang, biasanya naik pesawat terbang kan orang-orang kaya. Apa uangnya bisa menyelamatkan dia? Nggak bisa. Ya, nggak usah bicara pesawat terbang. Kena COVID, masuk rumah sakit, meninggal dunia, dikubur dengan protokol kesehatan, ya, dengan standar penguburan korban COVID sudah tidak dilihat lagi oleh keluarga. Mau sombong apa? Saraf belakang kejepit saja sudah lumpuh ke orang. Banyak kejadian itu di luar prediksi kita, saudara. Jadi jangan deh ya, yang merasa punya uang banyak, jangan merasa kuat. Bukan saya itu lagi marah kepada Anda yang punya kekayaan, enggak. Kasihan, Anda itu kasihan. Dengan kekayaan itu Anda itu tanpa sadar jadi sombong. Biasanya orang kaya itu jadi bengis terhadap orang. Alkitab yang berkata, bukan saya. Orang kaya yang menekan orang lain yang lemah. Ya. Jadi saudara, jangan merasa berjaya dan merasa berdaya. Jangan deh, ya. Tapi kalau saudara masih mau nekat, ya silahkan. Dan saya sebagai juru bicara Tuhan, atas nama, dalam nama Tuhan, beri peringatan. Jangan. Ya, ku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Itu yang benar. Tapi sekarang lagu-lagu yang begitu-begitu sudah hampir tidak ada. Kalau dulu zaman saya masih muda masih ada lagu ku tak dapat jalan sendiri Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku sebab ku tak dapat jalan sendiri. Yang kedua, uang itu tidak bisa menerbangkan kita ke surga. Artinya uang itu tidak bisa menyelesaikan masalah kekekalan. Memang uang bisa kita gunakan untuk mengabdi kepada Tuhan, memang. Tapi uang itu sendiri tidak bisa menerbangkan kita ke surga. Uang itu bisa membeli apa saja, tapi tidak bisa membeli kerajaan surga. Uang bisa membawa kita kemana saja, tapi tidak bisa membawa kita ke kerajaan surga. Anda akan berkata, oh udah tahu itu Pak Era, sudah tahu, enggak usah dikutbahin. Oh, saya juga tahu Anda sebagian besar, atau mungkin semua saudara sudah tahu. Tetapi apa artinya tahu saudara kalau saudara tidak memiliki implementasi konkret terhadap kebenaran itu? Irama orang yang biasa berduit, ya, itu irama yang membuat dirinya sukar masuk surga. Karena dengan uang seseorang merasa berjaya. Dengan uang orang merasa berdaya, punya daya maksudnya. Dan memang hari ini uang itu segalanya, saudara. Benar, uang bisa mengubah keputusan hakim di mana-mana ya di seluruh dunia ini. Uang bisa membeli jabatan.
Uang bisa menyatakan orang salah jadi benar, orang benar jadi salah. Aduh saudaraku, begitu powerful uang sekarang ini. Nah, hal ini yang membuat banyak orang bisa lupa bahwa uang itu tidak segalanya. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa hidup manusia tidak tergantung dari kekayaannya. Jangan sampai kita tertipu, saudara. Nih, kalau mau jujur-jujuran ya, pendeta ini juga sudah tertipu. Pelayanan kan butuh duit, Pak, butuh. Makanya dari dulu saya berusaha untuk punya uang banyak supaya pelayanan saya maju, berkembang, diberkati. Dan itulah yang membuat banyak orang tidak selamat gara-gara saya. Menjadi Kristen tapi nggak selamat. Kenapa? Ya karena tidak diarahkan kepada langit baru, bumi baru secara kuat. Walaupun dari dulu saya sudah mulai bicara langit baru, bumi baru. Tetapi ketergantungan kepada uang itu setan bener, saudara. Setan bener, itu yang membuat pendeta jual diri atau setengah jual diri. Bener, saudaraku. Makanya kita, ya para pendeta yang mendengar khotbah saya, udah kita sekarang tiarap. Ada uang, ada amunisi finansial, kita buat proyek pelayanan. Tidak ada, ya enggak usah. Begitu saja. Jangan bergantung ke uang. Ya, dulu kalau uang kita jumlahnya seberapa gitu, nggak banyak, waduh, mulai ada nyut-nyut ke kepala kita itu. Lihat jumlah uang kita di bank, aduh. Jadi terancam gitu, keadaan itu kayaknya terancam gitu. Dan ini yang salah, saudara. Biar kita punya uang banyak, kita harus selalu, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Begitu. Biar uang kita banyak, relasi pejabat tinggi dan aparat keamanan, tetapi kita tetap berkata, aku tak dapat jalan sendiri. Nah itu miskin di hadapan Allah. Tidak berdaya. Dan nanti ada beberapa penjelasan mengenai maksud kalimat miskin di hadapan Allah ini. Nah yang penting sekarang harus saya tegaskan bahwa kata miskin ini bukan masalah uang. Ya, ini yang penting, saudaraku. Tuhan tidak mempersoalkan masalah uang. Jadi kalau Anda sekarang ini orang kaya misalnya ya, Anda tetap berkata, Tuhan aku tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Pegang tanganku Tuhan. Baru sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang yang miskin di hadapan Allah ini orang yang pasti mencari Tuhan dengan sangat sungguh-sungguh. Pasti. Karena ketidakberdayaan. Nah konyolnya itu sudah miskin gak nyari Tuhan lagi. Nah, itu lebih konyol. Sudah miskin secara materi maksud saya. Sudah miskin secara materi. Gak punya kenalan pejabat tinggi. Kenalan preman juga gak punya. Lemah pokoknya. Nggak nyari Tuhan lagi. Loh, apa yang kamu andalkan? Nyerah ke nasib? Jangan. Biar Anda seperti buluh yang terkulai, seperti sumbu yang pudar memati, bergantung ke Tuhan yang kuat. Ibarat seperti telur di ujung tanduk tidak akan jatuh. Kenapa? Karena telurnya digenggam Tuhan. Tapi sekalipun telur itu tidak di ujung tanduk di tengah meja, kalau Tuhan tidak genggam, pecah-pecah saja, saudara. Ya,
Saudara mungkin sekarang banyak yang lemah. Lemah ekonomi, lemah relasi, tidak punya apa-apa. Bagus. Anda semakin merasa miskin di hadapan Allah, artinya merasa semakin tidak berdaya, Allah akan turun menopang saudara. Tidak ada kata kecelakaan dalam hidup orang yang mengasihi Tuhan. Makanya saudara jangan merasa kuat. Kalau orang sudah merasa kuat, biasanya menindas orang. Dia mau tunjukkan kekuatannya. Orang-orang yang memiliki kekayaan, dia ingin orang tahu dia kaya. Lihat, perhatikan ini. Dia mau show kalau dia kaya. Biasanya juga show dengan cara cari lawan. Ayo, siapa yang mau melawan dia? Sedikit masalah diributin. Dia mau tunjukin dia kuat. Persis seperti anak muda yang sakit jiwa. Dia duduk di pinggir jalan, lihat orang lewat, ngeliatin dia. Yang orang muda yang sakit jiwa berkata, apa lo? Liatin gua, lu mau ngapain lo? Ngapain liatin gua? Tuh, mau nunjukin dia jagoan. Nah, ada orang-orang kaya seperti itu. Sampai dia tidak sadar itu kesombongan yang luar biasa. Biasanya orang-orang seperti ini juga menindas orang susah. Siapa saja yang bisa diomeli, dia omeli. Apakah itu pembantu, sopir, pegawai, dia mesti tunjukkan kehebatannya. Untuk itu dia harus bisa menggunakan kata-kata yang orang itu bisa disakiti. Apakah anjing, babi, kucing, bangsat, keluar itu. Dan dia bangga, nggak ada yang bisa lawan dia. Saya ingatkan Bapak Ibu, jangan begitu. Jangan sangat sampai seperti sebuah peristiwa beberapa tahun lampau. Saya masih muda itu. Majikan yang sewenang-wenang terhadap pegawainya. Akhirnya suatu hari, saudara, beberapa tahun kemudian anaknya hilang. Anak perempuan kecil, tahu-tahu sudah digorok atau dibunuh itu. Siapa yang melakukan? Dendam pegawai itu. Makanya saya katakan kepada beberapa orang, anjing, ya udah anjing, tapi jangan dibuat gila. Anggaplah dia anjing, tapi jangan dibuat gila. Itu nasihat secara umum loh. Kalau anak Allah tidak begitu. Lebih. Gak ada anjing. Manusia jangan diperlakukan seperti anjing. Supaya kalaupun dia bermental anjing, jadi manusia. Tapi biasanya kalau saya bicara begini, orang-orang kaya tidak mau dengar atau tidak sadar bahwa dia itu sedang jadi objek nasihat ini. Dia tidak sadar. Sudah begitu kuatnya, begitu kaya, begitu kokoh ya saudara. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya bicara kepada orang-orang kaya yang mau bertobat. Kita tidak bisa memprediksi keadaan ke depan. Ada keadaan yang tidak bisa ditopang oleh harta kekayaan. Dan saya ingatkan, saudara tidak bisa menjagai anak Anda 24 jam. Anda mau kaya, mau hebat, mau punya relasi pejabat tinggi, Anda tidak bisa menjagai orang yang Anda kasih 24 jam. Nasihat saya adalah bergantunglah kepada Tuhan. Dan jadilah orang yang layak bergantung kepada Tuhan. Bagaimana caranya layak bergantung kepada Tuhan? Kalau engkau mengasihi Dia, engkau hidup dalam pengabdian kepadanya, engkau mempersembahkan hidupmu untuk menyukakan hati Allah, engkau layak bergantung kepadanya. Kalau Anda bergantung kepada Tuhan hanya karena supaya rezekimu lancar, terlindungi dari mara bahaya malapetaka, supaya Anda bisa sukses dalam berbagai karir bisnis Anda, itu manipulasi dan memanfaatkan Tuhan. Itu namanya mengeksploitasi Tuhan. Itu bukan devosi kepada Tuhan, tapi eksploitasi. Jangan begitu, ya. Yuk.
kita mau bergantung kepada Tuhan, bergantung. Kita akan segera meninggalkan tahun ini dan masuk ke tahun yang baru. Kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi, tapi kita bergantung kepada Tuhan saja. Menyadari ketidakberdayaan kita. Jadi dengan kalimat miskin di hadapan Allah ini, saudaraku sekalian, Tuhan mengingatkan betapa kita hanya membutuhkan Tuhan. Asik loh kalau kita berani percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Asik saudaraku. Kenapa? Kita bisa membuktikan tangan Tuhan yang akan membela kita dalam segala keadaan. Ingat ya, jangan sewenang-wenang terhadap sesama ya. Biasanya orang kalau sudah kuat itu sewenang-wenang. Benar. Itu jadi ya istilah Thomas Hobbes itu homo homini lupus, menjadi serigala bagi sesamanya. Hati-hati. Hati-hati. Ada hakim yang hidup. Ya tidak kelihatan, engkau bisa kurang ajar, tapi suatu hari kamu jadi culun kamu. Ditempeleng malaikat kamu. Kamu menempeleng orang lain, kamu akan ditempeleng Tuhan pada waktunya. Makanya kalau kita ditempeleng jangan membalas menempeleng. Kembalikan semua kepada Tuhan. Happy, bebas. Saudaraku sekalian, dengan pernyataan miskin di hadapan Allah ini, Tuhan mengarahkan kita untuk fokus bukan kepada harta dunia, tetapi keadaan kerohanian kita. Kalau seseorang mengarahkan dirinya kepada harta materi dunia, maka ia tidak akan memberikan perhatian kepada perkara-perkara surgawi secara patut, sepantasnya. Pasti tidak. Pasti tidak, saudaraku. Banyak kok pengajaran-pengajaran yang sebenarnya menyimpangkan jemaat dari fokus yang benar. Fokus kita itu mesti perkara-perkara rohani. Alkitab jelas kok mengatakan, juga khotbah di bukit ya, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Jelas, pikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi. Jelas, kita saja yang bandel. Yuk kita bertobat saudaraku. Ya, kalau gerejanya membicarakan bagaimana jemaat memberi lalu dilipat gandakan, itu tanpa sadar disimpangkan. Kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada orang percaya. Itu penyimpangan fokus dan sekaligus itu penipuan. Sebab tidak ada kekayaan bangsa-bangsa diberikan. Juga jangan mengajar kalau memberi 10 jadi 30 kali lipat. Kalau tidak terbukti bisa nggak dituntut gereja? Mestinya bisa. Itu penipuan publik. Kekayaan bangsa-bangsa diberikan ternyata tidak. Itu penipuan. Tetapi orang-orang Kristen, apalagi orang Timur ini kan menghargai pemimpin-pemimpin agamanya. Sehingga tidak membuat perhitungan. Saya bicara ini bukan sedang menyakiti siapapun. Mengingatkan supaya kita jangan fokus kepada perkara-perkara dunia. Orang yang fokus kepada perkara-perkara dunia, jadi tidak fokus kepada perkara-perkara rohani, pasti menjadi sombong. Pasti menjadi sombong. Karena nanti kebanggaannya itu adalah harta. Ketenangannya, kenyamanannya itu karena harta. Bukan hanya bisa sombong di mata manusia, tapi juga angkuh di mata Allah. Padahal Allah menentang orang sombong. Kesombongan itu berangkat dari perasaan mampu menjalani hidup secara mandiri tanpa campur tangan Allah. Memang tidak bisa dibantah kalau orang yang mempunyai banyak uang merasa mampu menghadapi hidup dengan kekuatan uang. Tetapi orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang merasa tidak berdaya sama sekali,
lalu bergantung kepada Tuhan, oh Tuhan akan mengarahkan dia pasti kepada perkara-perkara rohani. Jangan Anda berpikir, wah karena bergantung kepada Tuhan, lalu Tuhan memberi dia kemenangan melawan musuh-musuhnya, lalu ekonominya dibuat baik, lalu semua serba lancar. Oh, Tuhan kita tidak begitu. Kadang-kadang malah masih ditindas, kadang-kadang malah seperti gagal. Sebab Allah memberi yang terbaik, dan yang baik itu adalah hal-hal yang berunsur kekal. Kalau hanya banyak duit, menang dari lawan-lawan manusia di dunia, wah itu nggak ada artinya. Kalau perlu dianggap kalah, salah, tapi dia selamat. Seperti pada zaman penganiayaan gereja mula-mula yang kurun waktunya ratusan tahun, orang-orang Kristen ditindas, habis ditindas. Tetapi mereka tetap eksis. Kenapa saudaraku? Karena mereka bergantung kepada Tuhan dan mengarahkan dirinya kepada perkara-perkara rohani. Pak Eras kok nggak pernah ya mendoakan ekonomi pekerjaan kita atau usaha kita? Ya sesekali pernah. Tapi saya tidak mau mengarahkan Anda kepada masalah itu karena sudah ada hukumnya. Dan saya sudah sering menyampaikan, yang kamu tabur, kamu tuai. Yang kamu tabur, kamu tuai. Jadi ketika Tuhan mengajarkan kepada kita, berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah, Tuhan mau mengarahkan kita ini kepada perkara-perkara surgawi. Ya, ayo deh. Yuk, perkara-perkara surgawi. Saudara mesti terus merenungkan bahwa satu kali kita akan mati. Mati, tidak bawa apa-apa. Kalau sejak kita hidup di dunia sudah memiliki perasaan sikap miskin di hadapan Allah, kita bergantung kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita di dunia ini, apapun, menjadi sarana Allah menyempurnakan kita. Luar biasa bukan? Ya tidak harus mesti punya rumah, gaji besar, punya mobil. Tidak harus. Tidak ada kata kecelakaan dalam kamus hidup orang yang bergantung kepada Tuhan. Saya beberapa kali mendengar pendeta khotbah, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan jaga. Kalau hatimu bersih, kalau kau tulus, Tuhan akan memberkati hidupmu. Maksudnya berkat apa? Bagaimana dengan orang-orang Kristen yang sampai mati juga tidak pernah kaya? Apalagi kalau bicara orang Kristen di masa penganiayaan, dari lahir sampai mati tidak pernah hidup nyaman, bagaimana? Tuhan pasti membela, amin. Apanya? Tuhan pasti memberkati, apanya? Keselamatan kekalnya. Jadi ketidakberdayaan itu mengarahkan kita untuk mencari perkara-perkara rohani. Dan Tuhan menyediakan berkat kekalnya itu melalui setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau miskin di sini dikaitkan dengan harta, wah rusak saudaraku. Kita harus sadar kita dalam ketidakberdayaan dan selalu membutuhkan Tuhan dalam segala hal. Tanpa merusak tatanannya. Tatanannya apa Pak? Yang kamu tabur kamu tuai. Jangan karena kita mengandalkan Tuhan, kita berpikir semua dibuat lancar. Kalau orang kerja 12 jam, ya per hari gaji 5 juta, kita kerja per hari tidak usah 12 jam, 4 jam, gaji 30 juta, kita lebih. Yang ini salah. Jangan berpikir dengan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan mempermudah jalan hidup kita. Membuat nyaman jalan hidup kita. Justru tidak. Hukum tabur tuai tetap harus ditegakkan, saudaraku. Dan Allah tidak akan menyangkali atau membatalkan hukum tabur tuainya. Tidak akan dibatalkan.
Tetapi orang yang bergantung kepada Tuhan karena ketidakberdayaan ini pasti diarahkan Tuhan kepada keselamatan kekal. Nah, makanya orang mesti mengarahkan dirinya kepada perkara-perkara rohani. Kalau saudara nanti sampai pada satu titik, mungkin sekarang belum, saudara berani berkata, Tuhan, aku tidak minta apa-apa lagi selain yang ku minta ini menjadi anak kesukaanmu. Atau yang ku minta pasti untuk kepentinganmu, bukan kepentinganku. Ya, kalau aku cukup Tuhan, kau bikin aku kurus, puji Tuhan, gemuk, puji Tuhan. Kau bikin aku A atau B atau C, terserah, monggo Tuhan. Tuhan mau buat apa, terserahlah. Yang penting Tuhan senang. Nah, itu baru benar. Saya sudah punya lagu baru yang belum saya ajarkan saudaraku. Ya, yang kalimatnya, takkan ku minta apapun selain menjadi anak kesukaan, dan seterusnya saudaraku. Ku terbang tinggi menyentuh hadiratmu di tempat tinggi. Ku terbang tinggi menuju kemuliaanmu Bapa surgawi. Nah, kira-kira begitu kalimatnya. Saudara, kalau orang masih orientasi berpikirnya kepada harta dunia, ayat ini tidak bisa dikenakan. Jadi firman Tuhan itu memang dikenakan untuk orang-orang yang, kalau pakai kalimat Lukas 14 itu, yang meninggalkan segala sesuatu. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu rohani, roh dan kehidupan. Makanya orang-orang Kristen, pendeta atau gereja yang duniawi, dia tidak mau mendalami pernyataan Tuhan. Dia pasti biasanya ke perjanjian lama. Perjanjian lama terus tuh. Yang khotbahnya tidak jauh beda dari para motivator. Standarnya standar bangsa Israel. Yang urusannya, orientasinya masih berkat jasmani, termasuk doa Yabes. Itu orientasinya berkat jasmani. Kalau Anda paksakan ke rohani, itu maksa. Yabes sendiri belum mengerti soal kerohanian. Itu orientasinya berkat jasmani. Lagi pula kalimat doa itu juga tidak tepat. Kalau teks aslinya itu jeritan, bukan doa. Lihat teks aslinya dalam bahasa Ibrani. Saya sudah lihat. Kasihan banyak orang Kristen yang tulus-tulus itu jadi tidak ngerti, saudaraku. Saya itu bukan mau menyakiti siapa-siapa, bukan mau menarik saudara jadi anggota gereja saya, enggak, saudara. Kita sudah mau mati kok ribut nyari jemaat orang. Kecuali saudara memang ditolak oleh gereja saudara atau saudara tidak punya gereja, ya udah daftar saja ke gereja saya, gereja Tuhan yang saya layani, saudaraku. Jadi pernyataan-pernyataan Tuhan itu rohani. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Tidak akan bisa dipahami orang yang orientasi berpikirnya masih perkara-perkara jasmani. Saudara, dan perkataan-perkataan Tuhan itu rohani semua. Makanya orang Kristen, pendeta atau gereja yang orientasi berpikirnya duniawi terus tuh comot-comot ayat perjanjian lama, lalu mengenakannya dalam hidup orang Kristen. Aduh, sampai ayat firman Tuhan yang mengatakan aku datang untuk memberi hidup supaya mereka memilikinya dalam segala kelimpahan, diartikan duniawi. Pernah kok seorang pendeta bertanya, tapi sebenarnya juga mau menentang di satu pertemuan di daerah, pertemuan para pendeta. Saya sudah menyampaikan firman, lalu dia berdiri berkata, Pak, Bapak apa nggak baca sih? Itu kelimpahan, Pak. Tuhan datang memberi kelimpahan. Ini pasti pendeta dari gereja kemakmuran. Saya pas kasih tahu, Pak,
kemakmuran lagi, kelimpahan. Maksud kelimpahan di sini, Pak, itu bukan kelimpahan materi. Ini perisos, very highly in quality, tinggi dalam kualitas. Hidup di sini zoe, Pak, bukan bios. Bios itu hidup secara makhluk umum biasanya, sedangkan zoe itu menunjuk kehidupan yang berkualitas, biasanya ditujukan untuk orang yang lahir baru di dalam Tuhan. Aku datang memberi hidup, akulah hidup, zoe. Makanya ada orang Kristen yang namanya zoe. Pasti ini sering dengar khotbah suara kebenaran. Dan memang dia orang di sekitar kami, namanya zoe. Zoe. Jangan soe loh ya, kalau soe itu daerah Kupang sana. Zoe. Hidup, life. Saudara, apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu rohani. Dan terus terang ya, lewat pengembaraan rohani saya juga baru ngerti. Aduh, kenapa ya dulu masih mencampur adukkan ya, yang duniawi dan rohani. Dulu waktu kita masih belum matang seperti hari ini, kita menginjil ya, kita ngajak orang ke gereja dengan janji-janji duniawi seperti begini. Ci, ke gereja Ci, nanti tokonya laris deh. Aduh, udah ke gereja nanti dapat jodoh. Itu kita menyesatkan, saudara. Kalau pakai bahasa lebih rohani, pemutusan kutuk-kutuk. Kutuk kemiskinan, kutuk kebangkrutan, kutuk pengembaraan. Artinya yang tidak punya rumah itu suka kontrak. Itu kutuk pengembaraan. Seperti si buta dari gua hantu. Aduh, loh justru orang Kristen itu musafir kok. Punya rumah ya rasa nggak punya rumah. Karena semuanya milik Tuhan. Kan begitu, saudara. Yuk kita berubah yuk. Anda mesti berubah dan mesti nekat. Kalau nggak nekat Anda nggak pernah berubah loh. Ya. Kekristenan itu rohani sekali. Jadi satu hal yang pasti Anda harus tahu dan lakukan. Harus merasa tidak berdaya. Aduh, gimana membagikannya? Tapi saya sudah bisa mengerti ini. Gemetar saya kepada Tuhan. Bapak, pegang tanganku. Bapa, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Tetapi kemudian ya Bapak mengajarkan kepada saya agar saya tidak menaruh hati saya kepada siapapun dan apapun, saudaraku. Ya. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh belajar kebenaran, merasa tidak memiliki apa-apa dalam hidup ini, wah luar biasa, saudara. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Saudaraku, ya sebelum saya lanjutkan, saya harus masuk dulu ke ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan ini memiliki kerajaan surga. Empunya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah itu nanti penjelasannya panjang lebar ya. Tetapi kerajaan Allah di sini harus saya jelaskan dulu ya. Basileiaton oranon. Kerajaan surga. Apa bedanya kerajaan Allah dan kerajaan surga? Ya, selain karena penulisan dalam kitab Matius ditujukan kepada para pembaca Yahudi yang menghormati nama Yahweh secara literal, penggunaan frasa kerajaan surga lebih menunjuk kepada menunjukkan penyataan dari kerajaan Tuhan Yesus di langit baru bumi baru. Tentu saja kedua frasa ini, baik kerajaan Allah maupun kerajaan surga, tidak memiliki perbedaan yang signifikan, sebab kedua-duanya memiliki satu unsur yang sama, yaitu pemerintahan Allah.
Baik kerajaan Allah maupun kerajaan surga sama. Keduanya memiliki unsur pemerintahan Allah, di mana Allah memerintah sebagai penguasa tertinggi. Tetapi yang ditekankan dalam penggunaan kata surga lebih menunjuk kepada suasana selain pemerintahannya. Ya. Suasana dan penyataan kerajaan itu secara fisik. Sedangkan kerajaan Allah lebih menunjuk kepada pemerintahan Allah, pengaturan di dalam kerajaan itu, yang bukan hanya terwujud nanti, tapi sekarang. Sekarang pemerintahan Allah sudah berlaku dalam hidup kita. Nah, kerajaan surga lebih menunjuk kepada suasana kerajaan itu. Dan ini merupakan janji Tuhan, kerajaan surga ini, ya, yang nanti kita akan alami pada waktu kita ada di langit baru, bumi baru, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang miskin di hadapan Allah ialah orang yang empunya kerajaan surga. Artinya orang-orang yang akan memperoleh kerajaan yang akan datang. Orang-orang yang tidak berdaya ini, karena sikap perasaan ketidakberdayaan mengantar orang percaya kepada kehidupan yang terarah kepada hal-hal rohani, ya, dan ketergantungannya kepada Tuhan mengkondisi dia dituntun ke arah hal-hal rohani atau kerajaan surga, maka amanlah jiwanya. Jadi jangan merasa ada andalan, jangan merasa ada satu kedikdayaan atau kejayaan apapun. Harus petokos, tidak berani mengangkat kepala, tidak berdaya, kemiskinan yang ekstrim. Nah, di situ Tuhan akan mengangkat kita. Lebih dari yang saya utarakan, saudaraku, Tuhan akan pasti memberi petunjuk kepada saudara bagaimana hidup sebagai orang yang miskin, petokos di hadapan Allah, miskin dalam roh. Masih panjang penjelasan ini. Nanti Bapak Ibu akan mendengar di pertemuan-pertemuan minggu depan. Amin. Amin.